Bab 246. Sembarang meniru akan mendapat hasil sebaliknya. Saat mereka melihat orang Jepang itu pingsan dan jatuh ke tanah, Goldie Ruan dan yang lainnya sangat gembira. Ini adalah sebuah kemenangan. Mereka tidak pernah bisa membayangkan sebelumnya bahwa El Shalin akan benar-benar menang melawan Marcel Pu dengan mudah. Rupanya dia benar-benar ahli dalam hal tusuk jarum. Sejak saat itu, bertahun-tahun yang lalu, ketika Shaoli Shao kalah dari Marcel Pu, Asosiasi Pengobatan Tiongkok Negara Long terus menahan amarah dan sangat tidak nyaman. Terlebih Marcel Pu, ketika dia kembali ke negara Han dan bahkan mengadakan konferensi pers. Dia bahkan membicarakan pertarungan tusuk jarumnya dengan Shaoli Shao. Singkatnya, dia telah menang dengan sangat mudah sehingga Shaoli Shao, sang ahli akupuntur, bukanlah tandingannya. Marcel Pu mengambil kesempatan untuk menerima murid-murid dari seluruh dunia. Asosiasi Pengobatan Tiongkok Negara Long sangat marah dengan langkah ini. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekalahan tetaplah sebuah kekalahan. Sampai bertahun-tahun berlalu, Marcel Pu kembali menantang. Namun dengan mudah dihancurkan oleh El Shalin. Tapi mereka sepertinya sudah lupa. Sebelum mereka beradu jarum, mereka telah bergegas untuk memutus hubungan dengan El Shalin. Marcel Pu berkata dengan wajah meringis. Jarum ke-11ku belum jatuh. Masih terlalu dini untuk membicarakan menang dan kalah. Dia tentu saja tidak rela. Jadi saat dia menusukkan jarum ke-11, dia menggunakan beberapa taktik yang sama seperti yang terakhir. Kali ini, di ujung jarumnya, aliran energi keemasan yang sangat samar ditusukkan. Menggunakan energi untuk menggerakkan jarum. Ini adalah penguasaan ahli jarum emas. Aliran udara emas ini agak mirip dengan energi sejati asteris dari seorang praktisi. Tapi tidak sepenuhnya sama. Pada akhirnya, ini adalah metode asli menggerakkan jarum dengan energi yang diturunkan dari negara Long ke negara Han. Dan orang-orang negara Han tidak mempelajari semuanya, tetapi hanya versi kasarnya. Sehingga Marcel Pu akan mendapatkan cedera energi besar setiap kali dia melakukan gerakan jarum dengan energi sejati. Untuk mengikat hasil dari pertarungan jarum ini, Marcel Pu bersedia melakukan segalanya. Mung. Ujung jarum bergerak-gerak. Dan saat jarum itu menembus titik akupuntur di tubuh Louis Lu, aliran energi keemasan yang samar-samar melompat ke meridian Louis Lu, benar-benar mengganggu energi internalnya. Marcel Pu yakin bahwa dengan tusukan ini, dia dapat membalikkan semua kelemahan sebelumnya. Tapi, seperti halnya tusukan ke-10, adegan yang telah diantisipasi Marcel Pu tetap tidak terjadi. Raut wajah Louis Lu tidak berubah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tipu daya Marcel Pu dari tusukan ke-10? Louis Lu tahu bahwa Marcel Pu ini tidak akan mengikuti aturan tusuk jarum. Tapi Louis Lu tidak repot-repot mengungkapkannya. Tipuan Marcel Pu tidak ada bedanya dengan menggaruk matanya yang gatal. Aliran emas itu ditelan oleh energi sejati asteris dalam tubuh Louis Lu saat memasuki meridiannya. Louis Lu tidak mengubah ekspresinya. Tetapi Marcel Pu, yang merasa ngeri, berseru. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak bereaksi sama sekali? Dia benar-benar terkejut. Tidak masalah bahwa Louis Lu tidak menanggapi jarum ke-10. Tetapi mengapa dia tidak bergerak sama sekali bahkan setelah dia menggunakan energinya untuk menggerakkan jarum? Bahkan jika tidak merasa kesakitan, setidaknya bisa sedikit mengerutkan kening. Ada apa dengan wajah tanpa ekspresimu itu? Tidakkah kamu tahu itu adalah pukulan bagi kepercayaan dirinya? Marcel Pu tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia menatap Louis Lu dengan dua mata lebar. Tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi.
Saat itulah, ekspresi Louis Lu bergerak sedikit, tapi tidak kesakitan. Sebaliknya, dia menguraikan senyum ceria dan berkata, "Tuanku dari negara Han ini. Aku ingin tahu apakah Anda pernah mendengar sebuah peribahasa dari negara Long kami. Yang disebut sembarang meniru akan mendapat hasil yang sebaliknya." "Apa artinya?" Marcel Fu menatap. "Itu berarti bahwa penggunaan energi untuk menggerakkan jarum diturunkan dari negara Long kami ke negara Han Anda. Dan jika Anda ingin kembali untuk menantang nenek moyang Anda, setidaknya pelajari semua teknik yang ada." Pemahaman yang setengah-setengah ini memalukan, bukan? Louis Lu selesai bicara dengan senyuman di wajahnya. Jarum-jarum emas di tubuhnya tiba-tiba terlontar dan menusuk kembali ke tubuh Marcel Fu dengan ujung jarum. Hal yang paling menakutkan adalah semua titik akupuntur yang ditusuk oleh ujung jarum emas sama persis dengan titik akupuntur yang ditusuk Marcel Fu di tubuh Louis Lu barusan. Dan setiap jarum tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Persis 0,5 inci. Seketika, kerumunan orang di tempat kejadian menarik napas dingin. Kemampuan ilahi macam apa ini? Kamu juga ahli akupuntur? Mata Marcel Fu membulat dan pupil matanya berkontraksi dengan keras dalam sekejap. Hanya pada saat inilah dia mengerti bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Setelah jarum emas memasuki titik akupuntur, rasa sakit yang kuat menghantamnya. Ketika Marcel Fu baru saja melakukan teknik jarum pemindahan energi yang setengah-setengah, dia telah melukai energi vitalnya sendiri. Jadi setelah dia mengucapkan kata-kata ini karena terkejut, tubuhnya bergetar dan seteguk darah memuncrat keluar dari mulutnya. Kemudian, seperti murid-murid Jepangnya, dia pun pingsan. Ada keheningan di ruangan itu. Pikiran orang-orang dari asosiasi TCM menjadi kosong. Teknik akupuntur El Shalin yang aneh telah mengejutkan mereka. Dan mereka menyesal bahwa mereka seharusnya tidak menunjukkan penghinaan seperti itu terhadapnya. Dan berpikir bagaimana cara meminta maaf kepadanya ketika mereka tiba-tiba melihat keterampilan ilahi Louis Lu. Sekali lagi, hati para penonton sangat terkejut. Klinik Xinglin kecil ini sebenarnya menyembunyikan dua ahli akupuntur. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Goldie Ruan dan yang lainnya memandang Agus Yu seperti batang kayu. Mereka menjulurkan leher mereka dengan kaku, berharap Agus Yu akan memberi mereka penjelasan. Tetapi Agus Yu masih memiliki dendam terhadap orang-orang tua ini. Jadi dia tidak peduli dengan mereka dan malah berteriak kepada murid-murid Marcel Fu. "Gurumu telah dikalahkan. Jadi pergilah." Kemudian dia berbalik dan mengambil sapu dari dalam aula medis, siap untuk mengusir mereka. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena orang-orang eksotis dengan kulit berwarna-warni itu telah mengangkat Marcel Fu dan pria Jepang itu saat dia terjatuh, siap untuk pergi. Mereka tidak mampu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat Agus Yu keluar mengejar mereka dengan sapunya, orang-orang itu sudah melarikan diri jauh-jauh. Tapi bukannya melempar sapu ke bawah, Agus Yu malah menyapunya di bawah kaki Goldie Ruan dan yang lainnya dengan wajah penuh rasa jijik sambil berkata, "Nyahlah, sungguh sial." Bersambung.